Sini kita kita bikin database secara manual dulu deh. Database-nya kita bikin school app. Iya kayaknya error nih. Kita create new database school app. Nah, oke, jalanin. Masih kok bisa. Nah, karena kita udah punya database school app, kita coba ganti database yang ini pakai school app. Nah, kalau teman-teman lihat di sini school app ini kan belum punya tables nih. Nah, sebenarnya dari Sequelize juga ada beberapa komen yang bisa teman-teman pakai untuk nge-generate table di database yang udah kita buat. Nah, sebenarnya beberapa komen tersebut teman-teman bisa lihat melalui npx Sequelize min help. Nah, di sini Sequelize sediain nih kayak beberapa komen yang teman-teman bisa pakai. Contohnya kayak untuk run pending migration, teman-teman bisa pakai demi migrate. Terus tadi untuk create database itu bisa pakai db create, atau mungkin teman-teman mau ngedrop database dari yang file config ini bisa pakai db drop. Nah, di sini selain itu juga ada komen-komen lain yang teman-teman bisa pakai. Di sini contohnya yang bakal kita pakai adalah model create. Model create itu lebih ke pembuatan sebuah table di database yang udah kita konekin di config file ini. Contohnya kita mau buat satu table namanya user, misalnya npx Sequelize model create. Nah, min name, nah namanya itu user student. Kemudian kita mau kasih kolomnya apa aja nih. Misal tadi attributes-nya itu misalnya first name, string. Kemudian middle name, string juga. Kemudian last name, DOB, dan juga email. Nah, kalau mungkin teman-teman mau nambahin age itu sebagai integer, itu juga bisa. Tergantung teman-teman nanti mau kasih data type apa sih untuk kolom yang teman-teman generate. Nah, di sini ada typo sedikit. Oh, benar kok. Coba kita run. Oh, oke, benar. Oh, sorry, ada typo lagi. Nah, di sini harusnya middle name itu string. Nah, secara otomatis Sequelize langsung nge-generate satu model namanya student. Nah, ini typo juga nih. Nah, nggak apa-apa, walaupun di sini typo kita bisa langsung rename, tapi teman-teman harus wajib mengganti juga di sini nih. Jadi kelas ini di student. Terus sebenarnya ketika si Sequelize generate file student ini tuh dia nggak otomatis langsung buat table di database kita. Kita refresh. Nah, tabelnya belum ada. Tapi si Sequelize bikin satu file
migration juga, di mana di migration ini dia ngejalanin satu query untuk nge-create table dengan kolom berikut. Nah, sebenarnya sebelum kita jalanin query-nya ini, kita juga bisa nih kayak validasi ulang nih, kayak misalnya first name kita bikin, kita mau si dia gak bisa null. Kemudian juga middle name kita kasih boleh null deh, kayak gitu. Kemudian last name-nya boleh null juga. Nah, di OB dan emailnya kita bikin menjadi not null. Kita wajib nerima email dan DOB-nya ini. Nah, setelah teman-teman ngecek, bisa teman-teman lihat juga nih di sini. Ketika si Sekolah ini ngejalanin migration ini, dia bakal jalanin itu adalah pertama up dulu nih. Ketika up ini gagal, dia bakal jalanin si down, atau ada satu komen yang nge-undo migrasi kita ini. Jadi ketika kita mau ngedrop table, sebenarnya kita tinggal nge-undo atau manggil ulang migrasi ini untuk di cancel dari database. Ketika kita nge-undo migrasi ini, sebenarnya Sekolah ngejalanin perintah yang async down ini. Nah, async down ini bakal dijalanin ketika kita ngasih perintah db migration undo ke Sekolah, ataupun ketika si async up ini gagal di jalanin sama si Sekolah. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini students, selain itu teman-teman juga bisa nih ngasih validasi di si modelsnya ini. Nah, bedanya apa sih sebenarnya di migrasi? Tadi kan kita udah ngasih nih kayak validasi bahwa si properti ini tuh gak boleh null. Nah, di model juga alangkah baiknya teman-teman kasih validasi biar ketika kita mau nge-insert, mau update, itu tuh divalidasi terlebih dahulu sebelum sebelum kita menyimpan data ke database. Nah, bedanya antara file migration dengan models adalah migration akan dijalankan hanya sekali ketika kita nge-migrasi, menjalankan perintah untuk migrasi query ini ke database. Sedangkan kalau models itu akan di call atau dipakai ketika setiap kali models yang kita panggil diberikan perintah. Contoh misalnya kita mau menambahkan data student ke database, sehingga kita perlu manggil student .create misalnya. .create adalah perintah untuk menambahkan data ke database student, ke table student maksudnya. Nah, maka dari itu sebelum ditambahkan, kita pengen nih data yang dikirimin dari misalnya frontend ataupun dari postman divalidasi terlebih dahulu sebelum masuk database. Maka dari itu kita bisa nih nambahin validasi di si models ini. Contohnya misalnya si first name, kita pengen type-nya itu sesuai dengan database sebagai string. Kemudian kita juga gak pengen nih si first name ini nerima null data, maka dari itu allow nulls-nya kita buat jadi false.